Sebetulnya memang ketika saya belajar di pesantren, jujur memang karena dalam kondisi kita dipaksa, jadi saya hanya mengikuti, tapi justru kedamaian saya tidak alami. Ada pertanyaan dalam hati saya, kalau saya melakukan jihad, pasti saya mati. Nah kalau saya mati, saya kemana? Saya udah mulai takut. Nah ketakutan inilah yang membuat saya akhirnya bertanya, siapa Tuhan yang harus saya yakini? Di sholat yang ketiga itu, saya bukan melihat cahaya lagi. Itu saya berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, siapa Tuhan yang sebenarnya yang harus saya sembah? Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Banyak sekali akhir-akhir ini para murtadin yang berduyun-duyun datang mencari kebenaran di dalam kekristenan. Saya tidak tahu apa yang menjadi alasan yang tepat buat mereka sehingga mereka meninggalkan keyakinan mereka yang lama. Tetapi satu hal yang pasti adalah ketika Tuhan sudah buka jalan, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menutup jalan mereka kecuali Kristus sendiri. Ya, karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk terus melakukan kegerakan melalui doa-doa kita, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, dalam komunitas, untuk terus mendoakan para teman-teman apologet dan juga para penginjil untuk menyuarakan kabar keselamatan, supaya melalui mereka Injil terus diberitakan dan banyak orang yang bertobat, yang mengenal Kristus. Karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan sebuah cuplikan video yang menyaksikan betapa baiknya Tuhan Yesus ketika mereka dibukakan jalan dan kebenaran. Untuk itu kita langsung saja melihat cuplikan berikut ini. Ini dia videonya. Saya tumbuh dari keluarga papa Kristen, mama yang saya tahu itu berasal dari bukan Kristen. Dan saya memang tumbuh dan ketika lahir di keluarga itu sudah tahu bahwa di desa itu hanya satu keyakinan, Kristen. Tapi karena melihat iman dari kedua orang tua saya yang bisa dikatakan KTP, tidak terlalu sungguh-sungguh, tapi saya juga mengikuti kebudayaan di tempat itu. Dan saya mengikuti tidak terlalu rutin tentang sekolah minggu. Saya lahir, saya anak kelima dari 8 bersaudara. Jadi Pak Demeling keluarga besar juga ya, anak kelima dan 8 bersaudara, dan semuanya ada ya, sampai hari ini masih ada semua ya. Dan di desa tersebut itu memang desa Kristen begitu ya? Iya, desa Kristen. Nah Pak Demeling sampai umur berapa ada di desa itu? Saya dari usia 0 sampai 14 tahun. Sampai 14 tahun, dengan latar belakang keluarga yang memang Kristen juga. Tadi Pak Demeling sempat ceritakan bahwa memang kedua orang tua juga bukan, dalam tanda kutip, bukan keluarga Kristen yang sungguh-sungguh mengerti tentang Kristenan itu sendiri ya Pak Demeling. Nah, seperti apa sih suasana desa sebelum tragedi tahun 2000 tersebut Pak Demeling? Suasana yang di desa itu ya seperti biasa. Ya mereka melakukan pekerjaan seperti petani, seperti nelayan, dan kehidupan kami dengan tetangga itu begitu erat karena masih ada kaitan saudara karena kawin mengawin. Jadi suasana di desa itu seperti biasa. Akrab ya? Akrab, terus saling kerjasama dengan desa-desa di sekitar itu. Itu suasana yang sebelum terjadi konflik itu. Apakah memang kehidupan spiritual di desa Pademeling itu sangat erat dengan Tuhan? Kalau yang saya tahu, memang sebelum terjadinya konflik, mungkin kepercayaan leluhur yang lebih dijunjung tinggi. Hanya ada beberapa orang yang mungkin lebih serius dalam hal spiritual, ya menekuni. Tapi sebagian besar masyarakat menganggap itu adalah sebuah kebudayaan yang sudah turun-temurun. Jadi kita bicara misalnya kayak keselamatan, ya sepertinya tidak seperti sekarang. Jadi yang saya tahu hanya budaya-budaya di tempat di desa kami. Misalnya setiap akhir tahun kita ke kuburan atau ada anak yang mau sekolah, kita ke kuburan meminta permohonan. Itu meminta permohonannya itu kepada siapa? Ya yang sudah meninggal. Biasa itu dulu saya sering melihat mama sama papa saya. Dan itu mungkin sampai mama pun sudah jadi Kristen masih melekat kebudayaan itu ya. Kebudayaan itu. Saya juga setelah jadi pendeta pun untuk mengubah itu agak sulit karena sudah melekat. Nah kalau bicara kekristenan saya pikir belum terlalu begitu melekat. Jadi hanya dikenal, memang saya pun sendiri hanya mengenal bahwa saya lahir dari Kristen dan hanya mengikuti apa yang sudah diprogramkan oleh seorang hamba Tuhan atau gereja di tempat di mana saya dibesarkan. Iya. Jadi kehidupan sosialnya
antar penduduk sebenarnya akrab ya. Sangat. Tapi bagaimana ekonominya atau keadaan suasana dalam bekerja itu bagaimana? Mata pencahariannya apa gitu? Ya, khusus di tempat di mana saya dilahirkan, pencarian ya hanya untuk menghidupi keluarga pribadi. Jadi pertanian ya, gitu ya. Pertanian. Jadi biasa kalau di kota pertanian itu untuk dijual, menghasilkan uang. Di sana pertanian itu hanya untuk makan. Jadi makanan sehari-hari bukan kayak nasi, tapi lebih kayak singkong, pisang dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk nelayan memang ada sebagian besar nelayan juga yang menjual ikan, tapi dengan harga yang cukup rendah. Dan bagi kita dulu untuk orang-orang bisa sekolah itu udah luar biasa. Kebanyakan masyarakat kita tuh cuma sampai di SD, itu pun kalau lulus. Jadi kalau ada yang dulu kan belum ada beasiswa, Iya, betul. jadi memang agak sulit. Dan kemudian transportasi dari desa ke kota itu cukup jauh. Baik. Ya, bisa 9 jam. Jadi ketika kerusuhan mulai terjadi nih di desa Pademeling, apakah warga menyadari ancaman yang akan datang itu? Sebenarnya karena hubungan sosial kami dengan desa-desa tetangga, kemudian masih ada kaitan saudara karena pernikahan, jadi kami pikir memang tidak akan terjadi. Tetapi demi isu dulu masih kita pakai dengan radiogram. Tapi feeling, perasaan itu akan terjadi. Tapi suasana masih terjalin begitu seperti belum terjadi. Kita masih dari desa tetangga bisa datang, berkunjung, kita bisa saling sapa menyapa. Sorry Pak, berarti desa tetangga itu umumnya bukan Kristen berarti ya? Muslim. Muslim ya? Ya, Muslim. Baik. Jadi keadaan masih harmonis lah ya? Harmonis. Jadi ketika ada isu, kami coba mematahkan isu itu. Tapi sebetulnya sebagian besar orang-orang yang mungkin di generasi di atas orang tua kami sudah mulai merasakan suasana auranya akan terjadi. Bahkan ada orang-orang yang sudah bermimpi. Cuman ya bermimpi. Ada yang bermimpi? Ya, akan bermimpi akan terjadi. Bahkan saya sendiri pun merasakan sepertinya ada sebuah duka yang dalam waktu itu. Dan saya coba bercerita kepada beberapa teman, tapi mereka bilang, tidak mungkin. Karena memang hubungan dengan saudara-saudara sepupu yang di tetangga desa kami cukup baik. Sehingga kami tidak merasakan akan terjadi ancaman tersebut ya. Ya. Kira-kira menurut Pak Demeling sendiri, apa sih yang membuat atau yang memicu kerusuhan itu terjadi pada saat itu? Saya sendiri memang tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan. Karena kami hanya tahu tiba-tiba ada pesan yang masuk bahwa desa kami akan diserang. Nah, memang waktu itu desa kami karena populasi kekristenannya memang sangat banyak. Kurang lebih 1.700-600 lebih dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Jadi kami merasa sepertinya kami punya kekuatan untuk bisa melawan. Tapi berita itu kami coba mematahkan lagi. Kami abaikan bahwa tidak akan terjadi. Tapi beberapa tua-tua itu sudah mempersiapkan generasi yang akan maju. Nah, sementara saya sebagai remaja yang masih tumbuh, emosi juga masih labil. Nah, saya hanya mendengar. Nah, tapi sebagai seorang remaja yang tumbuh di desa yang kecil, jauh dari perkotaan, ada rasa takut. Dan mulai bertanya kepada orang tua saya, bagaimana kalau terjadi nanti? Apakah kita harus keluar dari sini? Jadi sudah sempat memikirkan solusi untuk nanti bisa terjadi. Iya. Nah Pak, pada tanggal 5 Februari 2000 itu di desa Pademeling sendiri, bisa ceritakan kembali apa sih yang terjadi pada saat itu? Ya, di desa kami itu, di waktu itu semua orang kan memberikan kode, kayak pentung. Jadi sekitar jam 2 siang menjelang sore, itu diserang dari 2 arah, dari darat dan dari laut. Sementara penduduk kami itu hanya 1.600 sampai 700 lah. Itu sudah terhitung dari anak-anak sampai lansia orang tua. Tapi ini yang menyerang kami melebihi dari jumlah. Saya bisa perkirakan sekitar 7.000 jiwa dengan kapal-kapal besar. Nah, saya salah satu yang juga terlibat di dalam peperangan itu. Nah, umur Pak Demeling waktu itu? 14 tahun. 14 tahun. Dan saya berperang sampai malam hari. Sampai Mujahidin kembali, kami sempat juga makan. Dan memang semua rumah rata. Ya, sempat juga saya mengevakuasi mayat-mayat yang di jalan-jalan. Malam itu memang masih dalam kondisi api sementara menyala, gereja dibakar. Pendeta belum dibunuh. Masyarakat sudah dibunuh. Nah, totalnya sekitar 84 jiwa itu sudah tergabung dengan tetangga-tetangga di sebelah yang Kristen. Yang totalnya sekitar 70-an di desa kami yang meninggal. Dan itu banyak wanita yang mati. Pak Demeling, siapa saja anggota keluarga atau orang terdekat yang menjadi korban kekejaman pada saat itu? Memang di desa itu hampir semua adalah saudara saya. Nah,
saudara dekat dari papa saya itu adalah, saya masih panggil dia adalah Oma. Dengan ponakannya itu di mata saya sendiri melihat ketika mereka penggal 2. Dan Oma saya juga. Kemudian dari mama itu juga dipotong dengan sadis. Dan itu saya menyaksikan sendiri. Kemudian ada juga yang kena panah, kemudian juga ada yang kena senjata. Artinya mereka yang menyerang itu semua memang diperlengkapi senjata, begitu ya? Iya, semua. Dan keadaan saat itu mencekam sekali ya Pak Demling, Sangat. berarti ya? Kita semua melarikan diri ke hutan. Dan memang malam itu saya bisa merasakan bagaimana masyarakat itu lari ke hutan untuk menyelamatkan diri. Jadi waktu itu mama saya berpikir bahwa saya sudah mati. Karena saya sempat ikut di dalam pertempuran itu. Nah, saya pun berpikir bahwa mama saya juga mati. Besok hari saya ketemu mama juga dalam ketakutan. Dan semua kita dalam ketakutan. Karena kita sudah dikepung dan kita nggak punya akses untuk bisa keluar. Transportasi, apalagi. Tidak seperti sekarang, kita bisa WA, semua putus hubungan. Bagaimana perasaan dan pikiran Pak Demling pada waktu itu sebagai seorang remaja 14 tahun yang menyaksikan peristiwa yang sangat kejam ya? Saya marah, sedih. Saya sedih karena merasa saya tumbuh lahir dari usia 0 sampai usia 14, keadaan desa begitu baik, kemudian berubah dalam sekejap waktu. Saya merasa bahwa saya hilang harapan, karena saya waktu terputus sekolah di SD kelas 5. Dan saya merasa bahwa saya tidak akan punya harapan. Saya tidak punya harapan, begitupun saya melihat orang tua saya yang memang tidak terlahir dari keluarga yang memperjuangkan pendidikan. Bagi saya memang waktu itu pendidikan itu sangat berharga. Kalaupun ada yang sekolah sampai SMA itu dianggap luar biasa. Jadi saya merasa mulai ada kegelapan di dalam hidup saya. Sebagai seorang yang masih remaja, saya merasa ada kekhawatiran, ada pertanyaan yang muncul di dalam hati saya. Bagaimana tentang masa depan saya nanti? Bagaimana dengan masyarakat nanti? Dan bahkan saya waktu itu berupaya bagaimana supaya saudara-saudara kami ini itu bisa keluar dari keadaan ini. Karena saya melihat bukan hanya saya sebagai seorang remaja yang mengalami ketakutan, bahkan orang tua. Saya bisa melihat bagaimana ibu-ibu melahirkan di saat kejadian itu. Saya bisa melihat mereka berlari, maaf, tanpa busana. Saya bisa melihat bagaimana orang tua untuk bisa keluar, untuk bisa minum air, itu sangat sulit. Dan kita sekitar 3 bulan, kita di hutan hanya makan dengan makanan yang ada. Dan itu membuat saya itu semakin khawatir. Dan beberapa remaja kita mulai merundingkan bagaimana caranya supaya masyarakat ini bisa keluar. Kami coba berupaya untuk memanggil kapal-kapal yang lewat di sekitar desa kami. Dulu yang sering terbayang itu orang Filipina. Karena orang Filipina sering mancing ikan tuna. Jadi dengan upaya itu supaya mereka bisa menyelamatkan kami. Ini kondisi yang saya cerita, ini kami sudah dipaksa. Sudah masuk. Dan waktu itu semua orang tua, anak-anak semua disunat. Dan saya dengan 4 teman remaja tidak menyerahkan diri. Kami belum rela karena sudah terbiasa terbangun tentang kehidupan kekristenan. Nah, disitulah mulai muncul kesungguhan kami untuk menjadi orang Kristen sejati. Ya biasanya ya kita cuma hanya hari Minggu ibadah, ada sekolah minggu, kadang kita dipaksa oleh guru sekolah minggu. Tapi pada waktu itu kami mendengar bahwa satu desa, masyarakat kami sudah harus mengikuti apa yang menjadi keinginan daripada Laskar Jihad itu, dan kami harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan saya sendiri dengan beberapa teman selama beberapa bulan tidak keluar dan mempertahankan kami akan tetap menjadi pengikut Tuhan Yesus. Posisi Bapak sendiri di mana pada saat itu? Di hutan. Oh, masih di hutan ya? Kami di hutan, tapi orang tua saudara kami sudah di kampung, sudah di desa, karena mereka juga dipaksa. Dan itu ada juga aparat yang terlibat. Ya, sebagai masyarakat awam ya kita tahu aparat itu melindungi, mengayomi, tapi kenyataannya adalah mereka berpihak kepada pihak yang lain. Nah, selama kami mempertahankan itu, yang saya ingat sampai hari ini, selalu kami nyanyikan tuh lagu Kidung Jemaat, Yesus kawan yang sejati, saya mau ikut Yesus. Dan setiap kali kami menyanyikan itu selalu dengan cucuran air mata. Dan waktu kami bernyanyi itu dengan satu keyakinan, harapan, Tuhan yang selama ini diajarkan oleh pendeta, oleh guru sekolah minggu, kami punya keyakinan besar bahwa Tuhan itu bisa menyelamatkan, menolong. Tapi akhirnya apa yang kami harapkan itu tidak terjadi. Dan mulai ada kekecewaan. Bahkan kami bisa berteriak. Tapi waktu itu ada satu ancaman. Saya ingat sekali mama saya bilang begini, Demeling,
kalau kamu nggak bisa mengikuti harapan mereka, mama dan masyarakat yang lain akan dibunuh. Akan dibunuh. Dan waktu itu mereka teriak, memanggil, mereka sudah tahu posisi kami di mana. Dan akhirnya kami mulai sepakat, seperti masyarakat yang lain pada waktu itu, ketika kami mengikuti keinginan daripada mujahidin ini, bahwa kami tidak akan masuk untuk menjadi Islam sungguh-sungguh, hanya dengan tujuan menyelamatkan diri. Sama, saya dengan beberapa teman juga punya keinginan yang sama. Jadi hari itu kami dibawa, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyerahkan diri untuk menjadi Islam. Tapi kami ini tetap menjaga kesatuan kami dan harapan bahwa kami akan tetap menyelamatkan. Karena kami merasa bahwa kami sudah aman, tidak lagi diancam, diintimidasi, karena kami sudah mewujudkan harapan mereka. Nah, Pak Demeling, akhirnya kan Pak Demeling jadinya dikirim ke pesantren ya. Itu kapan dan di daerah mana? Itu sekitar, lalu bagaimana mereka cara mengirimkan Pak Demeling dan teman-teman? Itu sekitar bulan Mei atau Juni dari setelah peristiwa itu. Karena memang setelah itu yang tadi yang saya bilang, kami tidak pernah berharap akan menjadi Muslim yang sungguh-sungguh. Nah, tapi ada beberapa kegiatan yang harus kami ikuti, seperti belajar sholat, kemudian kita harus belajar tentang abjad bahasa Arab yang kita kenal Iqra 1 sampai 6. Nah, saya dengan beberapa teman itu begitu giat belajar. Dan akhirnya mereka melihat sepertinya ada potensi ini. Dan akhirnya memang waktu itu mama sama papa saya tidak mengizinkan saya harus ke pesantren. Tapi karena sudah tertanam di dalam diri saya bahwa saya pergi ini adalah peluang. Saya akan keluar dan saya akan cari jalan keluar untuk saya bisa kembali menyelamatkan keluarga saya, mama saya, papa saya, dan 7 saudara saya. Nah, waktu itu kami dari pulau ke Ternate, kemudian sempat untuk menunggu kapal Pelni, kemudian kami dibawa ke daerah pesisir Jawa Barat. Kemudian disitulah kami mulai belajar, saya mulai tertarik belajar sungguh-sungguh, dan harapan itu mulai sirna. Saya seperti, bisa saya katakan seperti dihipnotis. Justru keadaan saya berbalik 180 derajat. Wow, yang tadinya ada niat untuk menyelamatkan mengembalikan semua seperti pada awalnya malah berbalik gitu ya. Berbaliknya adalah saya bisa membenci saudara saya yang seiman dulu. Bisa timbul sebuah amarah. Nah, memang di dalam hati nurani kecil saya, sepertinya ini bukan saya. Tetapi itulah yang saya alami. Saya merasakan seperti itu. Saya seperti dikendalikan. Dan akhirnya saya dengan 5 teman saya, 2 perempuan, 4 laki-laki, kami begitu belajar sungguh-sungguh, termasuk saya. Dan akhirnya saya mendorong diri saya untuk bisa menguasai atau bisa membaca Al-Quran itu di dalam jangka waktu 7 bulan. Dan di dalam waktu 7 bulan itu saya sempat juga mengikuti beberapa lomba MTQ Al-Quran, dan saya juga pernah menjuarai itu. Artinya mungkin itu saat-saat Pak Demeling memang sedang dididik untuk menjadi seorang mujahid ya, begitu ya. Maka bisa berbalik tuh hatinya. Saya memang dari awal hanya berpikir bahwa ini hanyalah sebuah tujuan pendidikan yang normal di dalam hati saya. Tetapi ketika saya melihat bahwa 180 derajat ada perubahan dalam hidup saya, maka saya mulai berpikir bahwa ini adalah sebuah misi. Dan kemudian di dalam orientasinya ketika saya ada di situ, di sekolah itu, sepertinya kita tidak hanya diperlengkapi secara pengetahuan, tetapi dilatih juga secara fisik. Saya berkali-kali belajar jujitsu, taekwondo, kungfu, dan bagaimana mempelajari ketika nanti berperang. Dan kami juga dilatih oleh seorang purnawirawan Kopassus. Dan itu berkali-kali saya ikut. Kemudian saya juga mendapatkan ikatan di kepala ini adalah sebagai Mujahidin Maluku Utara. Wow. Artinya berarti di sana sebagai seorang mujahid, Pak Demeling itu ada satu doktrinisasi yang diajarkan, yaitu ujaran kebencian mungkin ya bagi agama Kristen, atau bagaimana? Sehingga membuat Pak Demeling kok tiba-tiba langsung berubah gitu. Nah, betapa dahsyatnya doktrin itu ya. Kalau kita benci sama orang, mungkin ada masanya kita bisa mengampuni, maafkan orang. Tapi doktrin itu bagi saya seperti benih. Mungkin awalnya nggak kelihatan, tapi lama-lama itu dia akan tumbuh besar, dan itu saya alami. Jadi, ketika saya mulai mengenal apa itu jihad, saya sendiri akhirnya membenci mama dan papa saya. Bahkan itu menjadi target saya untuk membunuh. Berkali-kali mama saya telepon saya. Saya marah-marah, dan saya bilang sama mama saya akan bunuh. Dan itu amarah. Nah, memang saya tidak diajar misalnya begini, kamu akan begini, kamu harus begini-begini. Tapi kelihatannya biasa seperti sekolah normal. Tapi saya melihat betapa besarnya
pengaruh daripada dokter itu. Ketika mulai membesar, mulai mengendalikan, saya akhirnya menjadi orang yang jauh lebih brutal sebelumnya. Harapan-harapan semua itu bukan sirna, tapi kegelapan yang justru saya alami. Jadi Pak Dameling sendiri berarti sudah benar-benar meninggalkan Yesus penuh hati ya pada saat itu ya? Saya mungkin bisa katakan hari itu dalam hati nurani kecil saya masih ada keinginan untuk menjadi pengikut Tuhan. Tapi apa daya, di lingkungan di sekitar saya bukan orang-orang yang seiman dengan saya. Ya, 1 tahun lewat, akhirnya saya memang benar-benar saya bisa katakan saya meninggalkan Tuhan. Dan bagaimana akhirnya Pak Dameling sendiri bisa meninggalkan pesantren pada waktu itu? Kapan kejadiannya dan pada waktu itu setelah Pak Dameling meninggalkan pesantren, Pak Dameling kemana gitu? Nah, ini sebetulnya sebuah perjalanan yang cukup lama juga. Jadi waktu itu karena sudah mulai ada timbul rasa benci dengan mama sama papa, saudara-saudara yang lain yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka semua ada yang di Halmahera, ada juga yang ke Manado. Nah, jadi waktu itu ada satu misi yang pingin saya akan lakukan. Itu misinya adalah membunuh mama sama papa saya. Wow. Dan itu saya belum cerita, setelah nanti saya sudah jadi Kristen baru saya cerita. Itu saya pingin lakukan. Dan bahkan di dalam hati saya, amarah begitu membara, saya juga ingin melakukan hal seperti yang saya rencanakan untuk mama, adalah kepada hamba Tuhan dan orang Kristen. Salah satu pada waktu itu adalah gereja GPDI yang ada di Sulawesi Utara yang saya datangi. Ya, dan karena begitu membara di dalam hidup saya, dan saya mengatur sebuah strategi kapan harus saya akan eksekusi. Dan berkali-kali saya ada di situ. Nah, saya persingkat, waktu itu saya pertama kali hadir, saya ingat sekali itu dalam amarah. Waktu itu mama saya telepon dan dibilang dia akan ketemu. Dulu masih zaman wartel, Bu. Oh iya, iya. Terus sekarang kan udah zaman WA, kita tinggal pilih, ya kan? Telegram apa semua ya. Dulu masih wartel, kita masih nunggu. Kalau di Jakarta kan masih masukin uang koin. Nah, jadi waktu itu mama saya udah pastikan jam sekian saya hadir. Nah, tapi saya itu udah berpikir dalam waktu menit, mama sama papa saya harus mati. Termasuk kakak saya yang pertama. Nah, saya ingat sekali, seingat saya, ada satu lagu yang menyentuh saya. Itu ada lagu Allah kuasa melakukan segala. Jadi waktu saya dengar lagu itu, memang kalau di Sulawesi Utara terdengar lagu rohani di mana-mana. Nah, itu sepertinya amarah saya itu rasanya tercabut di dalam pribadi saya. Ya, saya merasakan bahwa kekuatan saya untuk melakukan sebuah kejahatan itu hilang, dan saya merasakan gemetar tubuh, kemudian jadi lemas. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Saya peluk mama saya sama papa saya, dan saya hanya menangis. Tapi strategi untuk saya melakukan ke salah satu gereja ini itu masih ada. Waktu saya balik ke tempat di mana saya belajar, nah malamnya saya sholat tahajud. Nah, saya sholat tahajud, tapi saya melihat di dinding sebelah kanan atau kiri ada sebuah cahaya. Nah, cahaya ini membuat saya penasaran. Ada apa ya? Kemudian saya mencari sumber, dari mana cahaya ini. Saya berpikir dulu, oh ini mungkin karena ada lampu yang terpantul ke dalam. Nah, waktu saya sholat pertama, saya melihat kok nggak ada sumber lampu. Dan cahaya itu sepertinya saya kenal. Nah, berikut saya sholat yang kedua, saya melihat cahaya yang sama. Tapi waktu itu saya mulai berpikir begini, kalau seandainya saya melakukan jihad, saya sudah berpikir pasti mati. Nah, ada pertanyaan dalam hati saya, kalau saya melakukan jihad pasti mati. Nah, kalau saya mati, saya kemana? Dan memang waktu itu ada beberapa teman juga yang katakan, kamu mau pilih kemana? Ke Ambon atau ke Palestina, membela saudara-saudara yang ada di Palestina. Saya udah mulai takut. Saya udah berpikir, wow, bagaimana nanti akan terjadi? Dan itu adalah sebuah ketakutan. Nah, ketakutan inilah yang membuat saya akhirnya bertanya, siapa Tuhan yang harus saya yakini? Nah, sebetulnya memang ketika saya belajar di pesantren, jujur memang karena dalam kondisi kita dipaksa, jadi saya hanya mengikuti, tapi justru kedamaian saya tidak alami. Nah, di sholat yang ketiga itu, saya bukan melihat cahaya lagi. Itu saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, siapa Tuhan yang sebenarnya yang harus saya sembah? Waktu saya berdoa begitu, saya lihat di depan saya itu ada kaki yang melangkah ke arah saya. Nah, waktu dia melangkah ke saya, waktu saya dalam kondisi berdoa, ketakutan, bagaimana nanti kalau saya mati, saya kemana? Saya melihat, dan saya mulai melihat ke arah wajah. Dan saya nggak bisa melihat wajahnya karena begitu bercahaya, dan saya belum pernah melihat ada cahaya yang secahaya itu. Begitu terang, saya hanya melihat rambutnya panjang. Dan waktu itu saya ingat sekali,
Kalau sekarang saya sudah ingat ayatnya. Ya. Waktu itu dia ulurkan tangan kepada saya. Dan waktu dia ulurkan tangan itu saya melihat ada bekas lubang paku di sini. Dan saya ingat cuman dia bilang begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan malam itu saya merasakan damai sejahtera meliputi hidup saya. Dan saya merasakan duka cita yang paling dalam itu justru di malam itu. Saya setelah jadi Kristen baru saya ingat Matius pasal 5 dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Di situ saya menangis sejadi-jadinya dan kayak Tuhan membuka sebuah layar lebar dan saya bisa melihat itu slide itu bisa lewat bagaimana kejahatan saya dan itu membuat saya rapuh. Dan hari itu saya rebah, malam itu saya rebah kurang lebih 40 menit dan saya melihat pribadi itu ngobrol ke saya bahasa yang tidak pernah saya dengar di dunia ini. Hanya saya mengerti bahasanya itu seolah-olah dia meneguhkan saya, menguatkan saya. Kamu nggak usah takut, apapun yang terjadi saya akan jaga, saya akan lindungi. Jadi saya mengerti bahasanya, tapi bahasanya seperti gitu. Jadi saya cuma dengar suara itu, tapi saya dapat pengertian bahwa kamu nggak usah takut. Nah, waktu saya bangun dari rebah itu, saya melihat pribadi itu bukan di depan saya lagi, tapi di belakang. Dia memeluk saya erat. Dan itu saya menangis sejadi-jadinya. Malam itu bagi saya adalah malam pertama kali saya jatuh cinta sama Tuhan. Dan itu membuat saya tidak pernah lupa sejarah itu. Karena ada begitu rancangan jahat yang saya lakukan, termasuk mama saya. Dan pribadi itu mengubah saya. Nah, waktu itu dalam kondisi itu saya sudah pingin pulang. Saya sudah pingin pulang. Nah, saya nggak tahu waktu itu ada seorang hamba Tuhan, diutus Tuhan yang saya nggak pernah kenal dia. Dan hamba Tuhan itu bukan orang Indonesia. Dan dialah yang menolong saya, dialah yang membebaskan saya, sekalipun saya di dalam tekanan. Saya diancam, saya akan dibunuh. Dan memang ada beberapa upaya di tahun 2002, sekitar bulan Oktober saya keluar bebas. 2003 itu sempat juga lari ke Malaysia untuk menyembunyikan diri karena saya dikejar-kejar. Ya saya nggak tahu motifnya apa. Tapi waktu itu siapa yang mengejar pada saat itu? Kelompok mujahid ya, tersebut? kelompok itu. Mungkin karena jaringan-jaringan itu tidak terputus, mereka yang membawa saya dengan teman-teman yang lain. Nah, mungkin teman-teman yang lain tidak seperti saya. Tapi karena saya sudah begitu mendalam dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Tapi waktu itu saya sempat ketemu seorang hamba Tuhan di GBI juga, hamba Tuhan besar. Dia sempat mendoakan saya. Dan waktu mendoakan itu, mereka bisa melihat bahwa saya bermanifestasi memukul mereka. Beberapa hamba Tuhan di situ. Tapi saya nggak sadar. Nah, lalu waktu saya bangun dari mereka mendoakan saya pelepasan itu, mereka melihat bagaimana roh yang ada dalam diri saya itu bermanifestasi, nonjok ke mereka. Nah, saya ingat hamba Tuhan itu bilang begini sama saya, Demeling, ada satu firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan zaman. Nah, lalu dia melanjutkan dari perkataan itu, dia katakan begini, Demeling, kamu ingat ada sebuah kisah di dalam Alkitab namanya Yakub. Dia itu bergumul begitu berat. Lalu Tuhan membuka rohnya sehingga dia melihat ada sebuah tangga yang Tuhan bangun dari bumi itu ke sorga, dan setiap hari malaikat naik turun. Dan dia bilang, Demeling, kamu tidak perlu takut, percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan membela kamu. Nah, dalam hati saya untuk membuktikan perkataan pendeta ini saya harus coba. Hari itu saya ketemu dengan teman di daerah Bekasi, teman yang tidur sama-sama, makan sama-sama. Beliau nggak mengenal saya lagi. Dari sejak itu hati saya membara untuk memberitakan Injil. Salah satu seorang penjual gado-gado namanya Eli, dia bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hari ini jadi hamba Tuhan. Itu pertama kali, dan itu tidak lagi membatasi. Sepertinya tidak ada lagi ketakutan untuk bagi saya. Mulut saya tidak akan pernah diam untuk menceritakan pribadi yang menjumpai saya saat saya sholat tahajud itu. Dan saya memperkenalkan selalu bahwa dia adalah Tuhan, dia Tuhan yang hidup, dia Allah yang hidup. Dan pada saat itu Pak Demeling sendiri apakah sudah dibaptis atau sudah ada di dalam satu naungan gereja sendiri begitu? Dulu sebelum kerusuhan, sebelum konflik itu, kami kan sudah dibaptis, tapi baptis anak, kan gereja lama ya. Nah, kita belum paham, saya belum paham apa itu baptisan Islam. Nah, waktu saya keluar, memang saya dibina di salah satu gereja, dan saya mulai bertumbuh di situ, mulai melayani, mulai melibatkan diri di dalam melayani jiwa-jiwa, baik di gereja, di situ. Jadi saya dimentor oleh seorang hamba Tuhan yang menolong saya itu. Ya kurang lebih, karena waktu itu sempat saya lari juga. Jadi sempat terputus dalam pembinaan itu. Nah, tapi mama saya itu selalu berdoa. Jadi mama saya itu membawa foto saya dan menaruh di bagian dadanya. Setiap kali mama saya kalau dapat uang, dia ngasih perpuluhan ke gereja, dan dia bilang begini, tolong doakan supaya anak saya jadi pendeta.
Wow. Nah saya sendiri Bu, Iya, iya. saya sendiri memang kalau dibilang pendeta, wajah seperti saya ini kalau jadi pendeta memang mungkin layaknya jadi penjahat mungkin, iya. Nah waktu itu hamba Tuhan itu bilang, kamu harus dibaptis. Tapi saya nggak mengerti, loh saya kan sudah dibaptis. Saya pikir baptisan itu hanya 1 kali seumur hidup. Lalu bilang, oke lah saya nggak paksa kamu, tapi saya coba beri kesempatan 1 minggu kamu berdoa. Dan 1 minggu itu diberi kesempatan, saya berdoa sambil berpuasa. Ya. Nah di 1 minggu itu, Tuhan ngomong ke saya. Dan akhirnya saya datangin hamba Tuhan itu, saya bilang, Pak, saya siap dibaptis. Saya dibaptis di pantai sore hari. Kemudian waktu dibaptis ada yang mengambil video dan mereka melihat bagaimana saya keluar dari air. Saya menyanyi. Saya bernyanyi dan ada fotonya. Kalau sekarang kan handphone sudah bisa ngambil video. Kalau dulu kan kita harus beli kamera sendiri. Nah hamba Tuhan ini dia membuat video dan saya melihat sendiri. Saya keluar mengalami kepenuhan itu dan saya menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Saya bernyanyi dan video itu sampai hari ini hamba Tuhan itu masih menyimpannya. Nah, Pak Demeling, pada saat Pak Demeling sendiri kan kembali akhirnya kepada Yesus ya. Nah, apakah ada saat di mana Pak Demeling sendiri jatuh bangun gitu? Karena kan memang Pak Demeling sudah beberapa tahun dididik sebagai seorang mujahid. Nah, pada waktu berbalik kembali kepada Kristus, apakah ada jatuh bangun di dalam mengikut Yesus gitu? Sebelum Pak Demeling sendiri akhirnya ditabiskan sebagai pendeta ya sekarang ya. Memang proses yang paling berat bagi saya adalah bagaimana mengeluarkan semua ajaran-ajaran yang tertanam dalam hidup saya. Itu proses paling berat bagi saya. Kurang lebih 4 tahun itu kepala saya pernah saya benturkan di tembok. Saya pernah ngomong sendiri. Memang itu seperti tadi yang saya bilang, betapa dahsyatnya doktrin itu. Dan kalau memang pada waktu itu yang saya lakukan hanyalah menyembah Tuhan. Kebetulan memang saya nggak terlalu master main gitar, tapi saya hobi main gitar dan bernyanyi dan suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Saya hampir setiap hari nggak keluar kamar. Saya hanya di kamar dan baca firman. Sampai hari ini ada sekitar 30 Alkitab, semua itu ditandai pakai stabilo semua. Dan justru itulah saya melihat bagaimana kuasa firman. Kuasa firman itu begitu luar biasa, yang membuat saya sampai hari ini saya amini Mazmur 37 ayat 24. Orang yang hidup berkenan kepada Allah, sekalipun dia jatuh tidak akan tergeletak. Tangan Tuhan terus menopang. Dan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu justru terbukti di dalam hidup saya. Memang selain doktrin itu yang harus saya merdeka, saya harus menang dari doktrin itu, juga ekonomi. Mama saya hanya sebagai seorang pembantu rumah tangga lepas. Dia satu hari kadang dibayar 50.000. Kami hidup di negeri orang, kami meninggalkan semua dusun semuanya. Dan mama saya bilang, Yesus jauh lebih berharga dari semua dusun yang kita punya. Itu sebuah warisan ilahi yang mama tanam dalam saya. Ya. Sekalipun mama bukan seorang yang tahu membaca, dia buta huruf. Tapi nasihatnya sampai hari ini tuh membekas dalam hidup saya. Dan kalau hari ini saya jadi hamba Tuhan, saya bilang bukan karena saya, tapi itu adalah karena doa, itu adalah negosiasinya mama saya dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa mendengar. Dan memang proses yang saya alami juga cukup luar biasa. Tapi saya selalu memotivasi diri saya untuk tidak pernah absen dalam pelayanan dan beribadah. Sampai dari usia 16 tahun saya bebas, sampai hari ini saya belum pernah absen dari ibadah. Belum pernah. Satu hari kalau 6-7 kali ibadah, saya siap hadir. Meskipun waktu itu saya dalam kondisi sudah komplikasi, pernah divonis jantung, pernah divonis komplikasi, tapi saya cuma bilang, saya tidak akan pernah tidur karena sakit penyakit. Saya tidak akan mati di tempat tidur karena sakit penyakit. Saya lebih menginginkan mati di dalam Tuhan lebih terhormat. Yang saya pegang itu adalah Filipi 1:21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau soal jatuh bangun sih, saya rasa saya justru di awal-awal saya strong. Karena itu cinta mula-mula ya, seperti saya pacaran sama istri saya. Apapun yang terjadi, badai apapun, bodo amat, terus ya. Sikat. Nah, Pak Demeling, pada saat Pak Demeling sudah memutuskan menjadi Kristen ya, kembali kepada Kristus, apakah di situ juga momen di mana orang tua dari Pak Demeling juga kembali kepada Kristus? Karena tadi kan Pak Demeling katakan bahwa orang tua sendiri sebenarnya pada saat itu juga sudah diislamkan ya, pada saat mujahid menguasai desa. Justru itulah, karena pertama kali orang tua saya yang lebih dulu kembali. Jadi, ya mereka lebih dulu, dan mereka justru yang menjadi pendoa bagi saya supaya saya bisa kembali. Jadi kurang lebih selisih sekitar hampir 1 tahun kemudian baru saya kembali, setelah mama saya dan papa saya dan 7 saudara saya sudah kembali di dalam iman mereka. Wah, luar biasa. Nah, Pak Demeling, sampai saat ini apakah Pak Demeling masih bertemu dengan teman-teman dari desa tersebut? Sangat. Ya, hari berarti ini ada hubungan kembali ya? Ya, karena memang semenjak kapan tuh Pak Demeling? Ya, setelah saya kembali, dan memang di desa itu kan semua adalah saudara.
Jadi sampai hari ini meskipun mereka ada yang memilih ke Islam, tapi hubungan kami erat, termasuk adik-adik kakak dari mama saya. Tapi hubungan kami sangat erat. Begitu ketika ada Hari Raya Idul Fitri, kami bisa saling fellowship, saling mengucapkan, ya saling memberikan salam, menyapa. Sampai hari ini kami punya hubungan erat. Apa komentar dari teman-teman Pak Dameling sendiri yang notabene itu adalah keluarga Pak Dameling ya sebenarnya, karena kan tadi artinya setiap orang di desa itu ini menikah dengan anaknya ini menikah jadi otomatis ada hubungan saudara ya. Apa komentar mereka tahu bahwa Pak Dameling sudah kembali kepada Kristus, bahkan Pak Dameling sendiri sekarang sudah menjadi seorang pendeta dan gembala sidang begitu ya? Saya sampai hari ini tuh jujur ya, mereka nggak terlalu fanatik, justru mereka bangga dan mereka hanya bilang ya kita ini lahir dari satu nenek moyang dan saya senang kamu bisa jadi seorang hamba Tuhan. Kamu bisa mendidik saudara-saudara kita yang masih belum sungguh-sungguh. Dan mereka hanya bilang, ya kita saling menghargai. Menghargai. Apa yang kita sudah pilih, ya kita jalani. Dan sampai hari ini memang hubungan kami, ya adik-adik dari mama saya, papa saya kalau ketemu, ya mereka kadang nangis karena memang pergi dari umur 14 tahun, pas ketemu sudah berjenggot. Ketemu sudah menikah, sudah punya anak. Mereka kaget juga. Kamu siapa? Wah, saya pas bilang, baru mereka, oh iya, kamu anak di sini ya? Baru mereka peluk, aduh, kamu dulu itu masih kecil, masih ingusan. Sekarang kamu sudah berjenggot, kamu sudah punya anak. Ya rasa lucu juga kalau melihat kembali masa-masa kecil. Walaupun dalam hati kecil Pak Dameling sendiri sebenarnya ada kerinduan bahwa setiap keluarga dan teman yang di sana juga bisa diselamatkan ya kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah ini yang membuat Pak Dameling memutuskan menjadi seorang gembala sidang? Bagaimana tuh prosesnya? Akhirnya setelah menjadi pendeta dan gembala sidang. Saya sekarang setelah jadi pendeta, ketika saya ketemu dengan ketua sinode, saya selalu bilang, Pak, kalau bisa 1 poin lagi ditambahkan di dalam anggaran dasar, ditaruh pendeta harus pensiun. Nah, saya harus memilihnya pensiun dini karena memang menjadi seorang hamba Tuhan tidaklah mudah. Jadi satu peristiwa ketika saya sudah kembali ke Kristen, waktu itu kan saya SMA kelas 3 dan saya harus melanjutkan ke Manado. Nah, memang dari madrasah pindah ke sekolah negeri itu kan tidak mudah. Kan diijazahkan huruf-huruf bahasa Arab semua. Ketika pindah ada pertanyaan. Kemudian ya saya menjelaskan, kemudian ada orang yang menolong saya. Nah, satu waktu saya berkunjung ke salah satu rumah sakit di Sulawesi Utara. Dan ada seorang ibu, sebetulnya dia belum punya waktu untuk melahirkan. Ya mungkin sekitar 8 bulan lah. Nah, waktu itu ibu dan bapak ini itu ngantri obat di rumah sakit itu. Tiba-tiba saya lewat, ibu ini langsung ada reaksi sakit perutnya. Lalu ibu itu teriak, tolong, tapi sambil tangannya menunjuk ke saya. Nah, tapi saya pikir mungkin ada orang di sekitarnya, mungkin saudaranya. Dia bilang, saya sambil menunjuk diri saya, apakah saya atau orang? Dia bilang, dia cuma pakai bahasa tubuh dalam keadaan sakit, dia tunjuk saya. Akhirnya dengan penuh keyakinan, sebetulnya saya ragu karena belum saya pernah mendoakan orang yang hamil, apalagi orang yang melahirkan. Saya bukan dokter. Nah, waktu itu saya datang, saya tanya ke bapak itu, Pak, bapak agama apa? Dia bilang, saya agama Islam. Ibu agama apa? Agama Islam. Saya orang Kristen. Dia bilang, tidak apa-apa, bapak berkenan mendoakan saya. Jadi waktu itu, karena dulu waktu diajarkan oleh kakak rohani, kalau mendoakan wanita yang hamil, jangan pakai tangan kamu, harus tumpangin. Jadi saya panggil suaminya, pinjam tangan suaminya, tumpangin. Jadi waktu saya berdoa dengan polos, dengan bahasa saya sendiri, dalam nama Yesus, hari ini juga ibu ini melahirkan normal, sekalipun belum genap waktunya kan. Tiba-tiba ibu ini dia bilang begini, Pak, langsung ngomong dari mulutnya, Pak Pendeta. Wih, kaget. Saya dalam keadaan bajunya masih seragam SMA, kok saya dipanggil pendeta. Pak Pendeta, kalau anak ini lahir, saya akan beri namanya adalah Amos. Wih, kaget saya. Tahu dari mana ini ibu ini Amos? Ternyata ibu ini sudah pernah mendengar tentang Injil, tentang kitab Amos. Lalu dia bilang, kalau lahir anak ini, selain saya beri nama, saya dengan suami akan memberi diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang Bapak yakini. Saya baru keluar, baru 3 langkah, ibu sudah melahirkan. Dan suami istri, kan waktu itu saya juga menghormati aturan gereja, saya tidak bisa membaptis. Jadi ada orang tua rohani saya, dia membaptis suami istri ini. Dan mereka sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Setelah sudah jadi hamba Tuhan, mereka bilang, Pak, masih ingat saya? Saya bilang, yang mana ya? Bapak pernah doain istri saya di apotek ini, di rumah sakit ini, dan ini. Nah, itu pertama kali. Dan saya amat yakin bahwa itu pertama kali panggilan nubuatan yang keluar dari bukan orang Kristen. Dan itu memang masih ada sebuah pertanyaan. Saya juga masih sekolah, belum tamat sekolah Alkitab, kok ibu ini bisa bilang ini. Nah, itu meyakinkan. Kedua, itu ada seorang ibu juga dari Muslim. Waktu itu saya pergi ke satu pasar untuk membeli mangga. Nah, ibu ini tiba-tiba mata saya tertuju ke ibu ini. Ibu ini Muslim juga, jual mangga,
Tapi semua orang-orang di sekitar itu jual mangga, tapi mata saya tertuju kepada ibu ini. Dan ibu ini menceritakan, Pak, suami saya Kristen dan pergi meninggalkan saya. Saya punya anak 4 dan saya menghidupi anak, apapun yang saya bisa kerjakan, saya akan lakukan. Saya hari itu saya beli semua mangganya, saya bagi-bagi sama orang-orang di sekitarnya dan saya bilang begini, Bu, satu hal yang saya ingin tawarkan. Saya adalah orang yang mengalami masalah yang jauh lebih berat dari yang ibu alami. Dan hari ini Tuhan pulihkan saya. Dan dia adalah Yesus. Mungkin ibu disakiti oleh suami ibu sebagai orang Kristen. Saya mewakili, saya minta maaf. Ibu itu nangis. Hari itu saya doakan. Sekarang ibu ini sudah jadi pendeta. Wow. Pendeta. Nah itu hal kedua, bagi saya ini sebuah voting. Dan saya yakin bahwa saya dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dan akhirnya saya memutuskan sekolah Alkitab di Keruso, di Bekasi. Dan 2006 saya masuk sekolah Alkitab. 2009 selesai. Nah selesai itu saya bergumul. Tuhan, daerah mana yang harus saya pilih? Karena waktu itu belum berpikir membangun gereja, diutus untuk melayani. Nah ada satu tawaran dari Open Doors ke Jerman. Saya berpikir, saya ini bahasa Inggris saja, cuman yes no, ini bahasa Jerman lagi. Tapi karena saya fans bola tim Jerman, saya senang pingin ketemu Thomas Muller, Michael Ballack, wah senang. Tapi waktu itu, aduh, nggak bisa. Tiba-tiba saya berdoa, dan Tuhan buka saya 2007, Sulawesi Utara. Itu gereja setan katanya. Sekalipun gereja nggak ada yang setan. Tapi kalau dibilang ajaran setan, saya akui. Nah itu terjadi sampai anak-anak muda. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang ketemu mama sama papa. Saya sambil melayani, saya juga bekerja sebagai seorang marketing di toko buku Immanuel. Kemudian di BPK Gunung Mulia untuk menghidupi ekonomi mama sama papa. Akhirnya kita punya rumah. Nah, tapi setelah itu saya berpikir kalau saya sudah melayani, saya harus punya pendamping hidup. Nah memang mungkin Ibu Kety sudah lihat kalau orang Manado kan cantik-cantik, putih-putih. Sementara ini sudah putih Ibu. Udah putih ya? Ya karena sudah banyak sabun Ibu. Ya apalagi sabun-sabun sekarang kan. Jadi waktu itu masih dekil Bu. Jadi kalau saya ketemu cewek-cewek, waduh minder saya. Saya bilang mana mungkin saya. Jadi sudah mulai tertuduh, merasa bersalah karena latar belakang. Satu ketika saya bekerja di sebuah depot air. Dan bos saya bilang begini, mau nggak saya jodohin apa sama cewek gunung putih cantik. Wah, saya bilang begini, bos ini ceritanya dia ini apa bercanda atau cerita sungguh-sungguh? Dia bilang enggak, saya sungguh-sungguh jodohin kamu. Memang saya bilang sama bos saya, Pak, saya nggak mau lagi cari pacar, saya cari istri. Capek kalau cari pacar, pengeluaran banyak, belum tentu juga jadi gitu. Nah waktu itu memang bos saya tunjuk orangnya. Tapi hati saya kok bukan dia. Tapi tiba-tiba kami pergi ke toko Immanuel dan saya melihat ada seorang wanita turun dari lantai 2. Tiba-tiba saya bilang sama bos saya, dia ini. Wah, karena memang istri saya waktu itu putih, masih langsing. Sekarang sudah beda Bu. Sekarang itu langsung melambung Bu. Jadi waktu saya bilang sama bos saya, ini nih. Bos bilang begini, yakin kamu ini? Karena memang istri saya agak jutek. Dan memang kurang senyum. Memang dia orang admin. Kalau di komputer memang temannya sama komputer dan jarang senyum. Serius saja. Tiba-tiba saya hampiri dia dan saya bilang, Kak bisa kenalan nggak? Minta nomor. Akhirnya waktu itu ada sebuah majalah namanya Spirit Motivator. Saya minta dan saya tulis. Tapi hari itu saya kejar terus dia. Kan dulu SMS Bu. SMS 5 kali gratis 10 kali. Gitu. SMS dia jawab cuma 1 kali. Sudah makan. Gitu. Terus satu waktu saya bilang begini, untuk bisa mendapatkan hatinya dia, saya harus mengajak dia. Dan waktu itu saya uji. Jadi saya ajak dia pelayanan. Saya demi dia ini Bu, saya beli sepatu yang cukup lumayan ya mahal lah. Bagi saya 300-400 mahal. Sama sepatu, saya potong rambut bagus-bagus. Saya pokoknya style hari itu demi merebut hati dia. Tapi dia memang tahu bahwa saya lebih muda. Saya pikir wah ini adik saya, nggak mungkin lah. Waktu saya bawa ke rumah saya, mama saya bilang ini pacar kamu ya? Saya bilang bukan. Lalu mama pakai bahasa, dia bilang begini, saya lihat dia ini adalah jodoh kamu. Waduh itu makin mendorong saya Bu. Tapi saya lihat lagi, duh saya ini hitam, dia putih, dia merawat, dia pakai body segala macam. Saya nih Bu bau keringat, bau matahari. Nah hari itu saya tembak dia. Untungnya nggak mati Bu, dia bangkit. Jadi saya tembak dia, kasih 2 tantangan. Biasa kalau orang Ambon dikasih tantangan tuh, itu kesukaannya orang Ambon. Saya kasih tantangan 2, dia bilang. Tantangannya apa? Puasa 1,5 tahun, nggak mau saya. 1,5 tahun lama amat. Dia bilang kalau begitu tantangan kedua, kamu berani nggak masuk minta Tominang saya? Berani. Saya janji hari Sabtu. Dan masuk saya menyatakan diri. Saya bilang sama orang tuanya,
saya siap menikah. Saya bilang bulan Mei 2011 saya siap menikah. Waktu itu karena kami nggak pacaran lama, hanya berapa minggu ya. Begitu lewat saya bilang saya sudah siap menikah. Dan akhirnya ya Sulawesi Utara masih ada budaya kuat, ya ada mas kawinnya. Tapi saya bilang sama istri saya, bilang sama papamu, kebetulan mamanya sudah meninggal. Jangan pakai mas kawin, saya pendeta, nggak punya uang. Akhirnya mertua saya hari ini, dia bilang saya nggak mau tahu, pokoknya tanggal 26 Mei saya duduk di pelaminan, semua kalian yang tanggung, nggak usah pakai mas kawin. Wah itu menantang buat saya. Dan saya membuktikan bagaimana Tuhan tidak hanya menyertai dalam setiap tekanan. Saya punya saldo waktu itu cuma 15 juta. Saya harus persiapkan uang sebanyak 70 juta. Dan Tuhan bisa menyediakan. Justru Tuhan buat, bukan mundur, tapi maju. 2010 akhir saya baru masuk Minang istri saya. Bulan Februari tanggal 26, sebelumnya itu Tuhan menolong, mencukupi, bahkan jauh melebihi dari itu. Dan saya akhirnya menikah lebih cepat. Hari ini sudah punya 2 anak. 2 anak ya. Cukup aja 2 anak. Cukup. Iya. Betul. Karena pampers mahal, susu mahal. Iya. Dan akhirnya apa yang membuat Pak Demeling sendiri memutuskan untuk menjadi seorang gembala sidang? Dulu suka keluyuran, penginjilan. Iya. Jadi saya dulu penginjilan di mana-mana. Wah orang doain rebah, orang sembuh, kita diberikan sorai. Kita punya kesombongan rohani. Tapi satu waktu Tuhan bicara ke saya, betul kamu memberitakan, tapi kamu tidak berbuah. Satu-satunya caranya berbuah adalah kamu harus menjadi seorang batuan dan memuridkan orang itu, mentoring orang itu, dan itu adalah berbuah. Gitu. Dan supaya kamu bisa mewariskan sebuah kehidupan ilahi. Waktu itu saya berpikir juga Ibu Kety, saya ini bukan orang kaya. Saya lihat di Jakarta, lihat di mana-mana pendeta pakai jasnya mahal-mahal, gerejanya mewah-mewah, ya kan? Saya lihat begini, waduh, saya apakah bisa jadi pendeta? Akhirnya waktu itu saya bilang sama istri saya memutuskan untuk menjadi seorang Grab online. Walaupun waktu itu sudah berstatus pendeta dan sudah pelayanan ya. Belum pendeta, Bu. Menurut saya kan pendeta itu kan jabatan gerejawi. Maksudnya belum ditabiskan ya? Belum Ditabiskan ya? Hanya melayani. Ya, melayani. Tiba-tiba istri saya mengalami sakit di bagian payudara. Nah, mengalami sakit di payudara, istri saya takut. Dia pikir ini kanker. Akhirnya kita pergi ke dokter, konsultasi. Nah, konsultasi dokter bilang begini, Bu, biasanya di batang payudara itu kalau mengeras, itu adalah bukan gejala kanker, tapi itu sudah kanker. Nah, waktu dokter dia mengecek, memeriksa, ternyata tidak. Nah, tapi istri saya punya ketakutan. Tiba-tiba malam hari, Tuhan kasih mimpi. Dia lihat bumi ini gelap gulita. Kemudian ada hujan lebat. Tercurah di kamar depan kami di mana tidur. Dan dia lihat hujannya itu, airnya begitu bening. Dan ada suara yang berseru, bertobatlah, bertobatlah. Dan sepertinya Tuhan lagi bicara kepada istri saya, bertobat, bertobat. Tapi besoknya dia bangun, dia ceritakan mimpi kepada saya. Dia nggak tahu apa maksudnya ini. Lalu Tuhan memperlihatkan ada 2 hewan, domba. Ada yang kurus dan gemuk. Jadi pertama yang kurus, kemudian jadi gemuk. Jadi cuma diperlihatkan itu. Tapi suara itu terus bilang bertobat dan bertobat. Kemudian istri saya tiba-tiba membuka YouTube. Dia mendengar ada satu lagu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, yang dinyanyikan oleh Robert dan Lea. Nah, saya juga heran, anak kedua saya yang belum begitu mahir, belum begitu lincah berbicara, dia bisa menyanyikan dengan lancar, dengan jelas, dengan istri saya sambil menangis. Dan malam itu Tuhan menyembuhkan istri saya. Nah, tapi setelah itu penyakitnya ke saya. Saya kena jantung ringan, mungkin karena terlalu minum ACE, kurang makan, terus banyak pikiran. Akhirnya saya komplikasi, dan saya konsultasi ke dokter penyakit dalam, dan dia bilang kamu harus minum obat jantung selama 6 bulan. Saya hari-hari hanya bisa melakukan nangis di hadirat Tuhan. Saya sudah melakukan upaya untuk bagaimana bisa ketemu pendoa-pendoa, katanya ada pendoa yang gambar Tuhan Yesus bisa ngomong. Sudah ketemu, Bu. Obat-obat herbal apa yang pernah ditawarkan semua saya minum. Mungkin kalau saya hitung lebih banyak obat yang saya konsumsi daripada nasi. Tapi tidak kunjung sembuh. Satu waktu saya dengar lagu lagi. Itu dinyanyikan oleh Angel Peters. Kau Tuhan jadi andalanku. Refnya itu, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Dan justru dalam kondisi itu, doa saya tadi mungkin 30 menit jadi 6 jam, Bu. Sampai 12 jam saya pernah berdoa. Saya lakukan itu hampir kurang lebih 2 tahun. Dan justru di situ keintiman saya, dan saya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus begitu dekat dengan saya. Dan akhirnya saya diutus ke Aceh Singkil melayani, dan pulang 185 orang bertobat terima Yesus, bukan dari Kristen. Dan hari itu dengan sendirinya Tuhan sembuhkan saya. Dan saya coba cek kembali, dan dokter bilang ini ajaib.
Dan hari itu Tuhan sembuhkan saya. Dan saya bilang sama istri saya, kita bangun pelayanan. Ibu Keti tahu, jemaat-jemaat yang Tuhan kirim, divonis dokter 2 minggu lagi mati. Dan kita waktu itu hanya bangun persekutuan doa. Rumah kami tipe 36, dan kami bagi 2, satu dibagi untuk dapur, satu untuk ruang tamu, dan tempat kami bangun doa. Ada seorang bapak digotong malam itu oleh 4 orang. Dan divonis dokter, hidupnya hanya berapa minggu lagi mati. Dan akhirnya waktu itu ada seorang hamba Tuhan senior mendoakan dia dengan suara yang nyaring sampai bapak ini terganggu. Tiba-tiba saya lihat bapak ini ada sesuatu yang mengikat dia, roh yang mengikat dia. Lalu saya bilang, Pak, tatap saya. Waktu itu dia tatap saya, dan dia lihat saya, bilang, Pak, ikutin saya berdoa. Waktu saya tuntun dia terima Yesus. Kalau saya bilang ini syahadat iman Kristen, saya tuntun dia terima Yesus. Saya belum amin, Bu Keti, dia langsung bilang, haleluya, saya sudah sembuh. Tadinya digotong 4 orang, dia pulang jalan kaki sejauh 1,5 kilometer jalan kaki dengan istri. Istrinya menangis sekitar 5 tahun, 10 tahun Tuhan izinkan dia hidup setelah divonis dokter. Di tempat di mana dia beribadah, semua jemaat waktu melihat dia besoknya masuk ibadah, mereka bilang orang mati bangkit lagi. Dan itu semakin meyakinkan. Dan akhirnya terkumpullah jemaat kami 15 kakak, dan itu semua orang rusak. Pada saat itu masih persekutuan doa ya? Masih persekutuan doa. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di Jemaat Kristen Indonesia atau JKI. 2016 saya ditabiskan. Dan saya tetap bekerja sebagai driver online. Dan saya mengontrak rumah. Waktu itu kami memulai pelayanan dengan karpet, tanpa kursi, tanpa musik, tanpa mimbar. Semuanya kita dalam posisi seperti orang lagi pengajian. Tuhan proses saya kurang lebih sekitar 3-4 tahun. Lalu kami berdoa satu tanah. Saya mendatangi pemiliknya dan kami membeli tanah itu. Tuhan menyediakan semua. Itu indah pada waktunya. Amin. Saya berdoa di tahun 2019 untuk bisa membangun, untuk saya bisa tinggal di situ. Belum bangun gereja. Jadi sekarang ini belum gereja. Jadi kita sudah bangun gereja, tapi hanya tempat tinggal. Gerejanya di lantai 2. Kita sudah bangun dalam bentuk kayak rumah. Di masa pandemi Tuhan mengutus orang-orang yang menolong kami, dan hari ini kami bangun. Yang jadi pergumulan saat ini adalah untuk meneruskan pembangunan gereja tersebut ya. Tapi saya tidak fokus pada bangunan saja. Hari ini saya terfokus kepada saudara-saudara saya yang hari ini mereka masih di keyakinan seperti saya dulu. Dan sampai hari ini saya menghormati keyakinan mereka. Tapi kemana-mana saya selalu menceritakan siapa Yesus yang pernah menjumpai saya. Dan kalaupun mereka menerima, saya percaya bahwa itu adalah bukan karena saya memaksa mereka, tapi saya percaya bahwa itu adalah kuasa Tuhan yang menarik mereka. Saya bersyukur juga punya anak-anak dan punya istri tumbuh dalam iman yang sehat. Hari ini anak saya yang sulung, dia bisa menguasai musik, dia bisa menguasai juga di multimedia. Anak saya yang wanita memang dia lebih ke vokal, ke nyanyi sama tamborin. Sekarang di usia 9 tahun dia bisa coaching beberapa orang-orang dewasa. Dan itu kita tidak pernah ajarkan mereka. Jadi keluarga saling mendukung dalam pelayanan ini ya Pak ya? Sangat mendukung. Nah, apa sih sebenarnya fokus dari pelayanan Bapak sendiri sekarang ini? Warna pelayanan saya adalah memuridkan. Seperti visinya adalah menjadikan semua orang murid Kristus yang diubahkan ke arah karakter Kristus. Memang orientasi pelayanan juga di konseling, doa kesembuhan yang justru yang kita lakukan. Dan justru dengan hal itu yang kami lakukan, banyak yang disembuhkan dengan cara itu. Dan kita bukan melayani hanya orang Kristen. Muslim banyak. Dan kita tidak memaksakan mereka harus ikut keyakinan. Tapi apa yang mereka alami, justru mereka mengalami jamahan dan mereka memutuskan sendiri untuk meninggalkan keyakinan mereka dan memilih untuk menjadi pengikut Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada 3 orang yang memutuskan diri dan mengikut Tuhan karena mereka melihat mujizat Tuhan lewat pelayanan yang saya lakukan. Puji Tuhan. Nah, Pak Demeling, kapan sih terakhir kali Pak Demeling berkunjung ke Halmahera Selatan, tempat kelahiran Pak Demeling, dan bertemu dengan keluarga dan teman-teman di sana? Kapan terakhir? 2010. 2010, berarti sudah lama sekali sudah ya lama. Sana sekali. Dan mereka sempat bilang kalau bisa jangan pulang. Baik yang saudara-saudara Muslim, baik yang dari Kristen, mereka sangat merindukan saya. Kalau bisa jangan pulang jadi guru di sini. Tapi karena saya sudah terbiasa di kota besar, ketika ada di desa nggak ada jaringan, nggak ada komunikasi, sepertinya stres. Jadi akhirnya saya memilih kembali kurang lebih hampir 1 bulan. Jadi saudara-saudara, adik-adik dari mama, om yang dari Islam, mereka begitu senang. Tapi masih berhubungan ya sampai saat ini, sampai hari ini. Melalui telepon kan sekarang sudah bisa SMS, sudah bisa. Bahkan di tempat di mana saya lahir Zoom, sudah ada. gitu ya. Saya bilang luar biasa. Jaringan sudah ada sebenarnya sudah ada. ya. Dan justru yang luar biasa kami bisa saling menolong, saling memberkati satu dengan yang lain. Itu saya sampai hari ini, makanya saya selalu bilang hubungan ini terus dijaga terpelihara. Nah, Pak Demeling, jika teman-teman lama Pak Demeling sendiri yang pernah bersama di pesantren dan sama-sama mengalami kerusuhan di Halmahera Selatan menonton tayangan ini, apa sih yang Pak Demeling ingin katakan kepada mereka? Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara atau teman-teman saya yang pernah mengalami
kerusuhan. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu tidak pernah kebetulan. Dan ada maksud Tuhan yang indah seperti yang saya alami. Waktu saya alami mungkin bagi saya itu sepertinya Tuhan meninggalkan saya, sepertinya itu menyakitkan, sepertinya Tuhan itu jauh. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan berjalan dalam setiap tekanan. Saya melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam penderitaan yang saya alami. Dan justru dalam penderitaan ini, satu hal yang saya alami adalah membentuk mentalitas saya untuk tidak pernah takut apapun tekanan, apapun badai yang datang dalam hidup saya. Justru saya melihat bahwa tantangan itu atau persoalan itu menjadi satu tantangan untuk mendorong saya untuk semakin lebih dahsyat. Satu hal yang paling saya takut seperti firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 8, bahwa hanya kepada Dia yang membinasakan tubuh dan membunuh jiwa. Jadi bagi saudara-saudara, teman-teman saya, kalau hari ini saya bisa mengalami, saya percaya juga. Saudara-saudara mungkin hari ini bertanya, apa mungkin saya akan mengalami? Saya amat yakin, sangat mungkin saudara-saudara akan mengalami seperti yang saya alami. Dan apa yang saya alami ini bukan sebuah cerita belaka. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa menjadi seorang pengikut Kristus adalah harus menjadi saksi. Kita tidak hanya mendengar dari orang, tapi kita sendiri melihat dan mengalami sendiri. Kalau hari ini saya menjadi pendeta bukan karena jabatan gerejawi, tapi karena panggilan Tuhan. Saya bisa menjadi hamba Tuhan, saya bisa terpanggil, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya mendorong buat saudara-saudara, buat teman-teman saya juga berdoa supaya kalian juga mengalami perjumpaan yang sama seperti yang saya alami. Yesus yang pernah membuat saya ragu, Yesus itu yang tidak pernah terlihat secara kasat mata. Saya amat yakin Dia akan datang kepada saudara-saudara, kepada Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan yang oleh kemurahannya menolong, menyertai, memberkati, dan menarik setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh mencari akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan secara bersama seperti apa kisah kesaksian seorang murtadin yang kemudian menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini kan kasus mengenai Maluku dulu, kasus Ambon, dan yang kemudian satu desa tadi sudah disaksikan di mana dimualafkan dimualafkan satu desa. Dan selain itu, selain dimualafkan, mereka dikirim ke pondok-pondok pesantren yang ada di luar Pulau Maluku untuk dididik, dijadikan sebagai mujahidin. Nah, inilah teman-teman ya. Wah, ini kan kalau sudah bicara mengenai mujahidin ya ngeri-ngeri sedap ya kelakuan-kelakuan mereka. Nah, karena ya kelakuan mereka kalau bilang jihad ya satu kali teriak ya sudah terjadilah apa yang mereka inginkan. Tapi itulah cara dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, dan kemudian mereka menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara ditarik kembali untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, yang kemudian sampai hari ini ia menjadi seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan. Ini yang sangat luar biasa ya teman-teman. Kita sudah dengarkan juga doanya tadi. Kalaupun ketemu dengan orang-orang teman-temannya yang sudah mualaf, terus dijadikan sudah diajarkan untuk mau jihad, ya dia pun tidak kecewa, dia pun tidak marah dengan mereka. Tetapi satu hal yang dia sampaikan, bahwa kasih itu lebih utama, lebih besar dari segalanya, bahwa apapun yang mereka rencanakan, Tuhan yang turun tangan. Oke, itu saja dari saya teman-teman dan saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera, shalom, dan jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke berbagai media sosial Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya kasih Kristus memberkati. Amin.